Ampun, Tasya yang terhormat. Saya tahu teman saya si Feli ini nggak sengaja. Cepat berlutut, Fel. Apaan sih, dia seumuran sama kita kan? Buat apa kita berlutut? Udah, jangan banyak tanya. Gak apa-apa, aku maafin kok. Jadi siapa yang bakal jadi teman gue, Kay? Kamu pasti teman baru aku ya? Aku bahagia banget punya teman kayak kamu. Lo juga transparan sama kayak gue. Keisha, kamu bisa pergi. Iya, baik Tasya yang terhormat. Woi, Kay, jangan tinggalin gue. Sekarang kamu udah punya aku, nggak boleh punya teman yang lain. Keisha itu buang aja. Baru aja kenal udah nyuruh gue jauhin teman gue yang sebelumnya. Gak baik nih orang. Akhirnya aku pulang juga. Nak, kamu dari mana aja? Udah 3 hari loh nggak pulang-pulang. 3 hari? Alay banget sih, Ma. Baru juga 2 jam. Nak, Mama sampai pasang browser orang hilang demi kamu. Maksud Mama, aku dicari sama kepolisian. Iya, Mama panik banget kamu hilang. Selama ini kamu kemana aja sih? Aku cuma mau ketemu sama teman-teman aku, Ma. Tadi aku udah ketemu satu sih. Kamu punya teman baru? Mama kan udah peringatin kamu buat temenan sama Keisha aja, karena kamu udah temenan sama dia dari kecil. Iya, Mas. Sekarang temen aku ada 10.000. Iya, cuma satu kan, Keisha. Untung aja Mama budek, jadi dia nggak denger jelas suara gue. Perasaan teman gue kan harusnya banyak banget, tapi kenapa yang temuin gue cuma Tasya ya? Feli, Ibu nerima laporan, katanya kamu transparan ya, tapi kok kayaknya baik-baik aja ya? Ya, Bu, nggak apa-apa. Malah sekarang saya bahagia banget karena teman saya ada 11.000. Bayangin aja 11.000 tuh sebanyak apa orangnya, Bu? Mustahil, Feli. Mungkin itu cuma angka aja. Ibu, saya beneran ketemu sama teman saya, namanya Tasya. Tasya? Ya elah, Bu Guru kenapa sih? Oh iya, Tasya kan terhormat, pantas aja dia takut. Hai Tasya, gue datang lagi. Tapi boleh nggak sih gue mau request buat ketemu sama teman yang lainnya juga? Gue penasaran banget nih, teman sebanyak ini rupanya kayak gimana sih? Boleh, tapi kamu harus janji dulu buat tinggal dan mengabdi di tempat ini selamanya. Tunggu, bukannya tempat ini nggak kurus dan lusuh ya? Maaf, gue nggak bermaksud memburukan tempat ini, tapi gue cuma penasaran kok. Oke lah, aku bakal ajak kamu buat lihat isi rumahnya. Selama ini kan cuma halamannya doang. Kalau ngobrol sama Tasya, teman gue nggak nambah. Kok aneh ya? Tasya, gue nggak nyangka banget ternyata isinya kayak istana. Kamu juga boleh makan semua yang tersedia di meja, lengkap ada 4 sehat 5 sempurna. Lo beneran persiapin ini semua? Wah, lo teman terbaik gue sih. Jadi gimana? Kamu udah bisa mutusin buat tinggal di sini atau mau nolak? Gue baru bisa mutusin kalau gue ketemu sama teman-teman yang lainnya juga. Mereka tinggal di sini kan? Oke, ini salah satunya aja ya. Baik Tasya yang terhormat. Keisha, lo ngapain di sini? Hei, santai aja lah ngobrolnya, kan kita teman. Iya, ada yang disembunyiin nih dari gue. Tapi terlepas dari yang mencurigakan, hidup di sini kayaknya bener-bener enak banget deh. Sepertinya itu adalah tanda bahwa kamu setuju buat tinggal di sini selamanya. Apa sih, Mah? Akhirnya kamu sadar juga. Lihat sekeliling kamu. Perasaan tadi bangunannya megah banget. Kamu hampir diculik setan, Nak. Untung Mama dikasih tau orang pintar tadi. Maksud Mama, si Tasya itu setan. Jadi teman yang aku tambah selama ini cuma rekayasa buat mancing kamu datang. Ya udahlah, yang penting aku masih punya Keisha, Mah. Kalau masalah Keisha, maafin Mama udah salah nilai orang. Sebenarnya Keisha udah ngincar kamu, makanya dia teman sama kamu dari kecil. Dan dia juga hantu. Tapi kenapa aku diginiin, Mah? Kamu punya jiwa yang murni, makanya mereka incar kamu habis-habisan. Artinya sebelumnya aku sempat transparan itu, jiwa aku udah hampir diambil, Mah. Aku udah mau metong. Iya, Nak, cuman keluarga yang tetap setia, nggak usah percaya sama teman. Untung Mama nyelamatin aku. Ferry, kenapa belum tidur, Nak? Tadinya aku dengar suara aneh, terus aku keluar buat cek, taunya Mama. Terus kenapa Mama mau dor-dor aku? Soalnya Mama pikir kamu pencuri. Udah sana cepet tidur. Ya maaf, aku kan cuma takut Mama kenapa-napa. Mama ini spesial, nggak harus ikutin aturan jam tidur itu. Aku kan anak Mama, itu artinya aku juga spesial dong. Enggak, cuma Mama aja, kamu harus tidur lagi sana. Tapi, udah jangan ngomong lagi, nanti orang-orang pada bangun dan kamu malah buat mereka metong lagi. Iya deh, daripada gue ngerasa bersalah, mending gue tidur aja, lupain semua kejadian ini. Bagus. Kemarin tidur gue nyenyak banget. Freddy, kenapa kamu kesiangan? Sekarang kita bahkan nggak tahu jam tidur kita itu berapa. Astaga, Bu, maaf. Saking nyenyaknya tidur saya sampai teledur. Udah buruan, jangan kebanyakan basa-basi. Atau sebenarnya lo udah nggak punya kekuatan ya? Masih ada kok jam tidur hari ini jam 1 siang. Astaga, mana hari ini gue mau dinner sama Cogan lagi. Kenapa semakin hari semakin awal sih tidurnya? Murid-murid, mau nggak mau kalian tuh tetap harus ikut aturan. Kalau nggak kalian bakal metong. Kayaknya kemarin ada suatu kejadian, tapi gue bener-bener lupa itu apa. Hari ini kita pulang sekolah jam 11. Kok pagi banget? Kan jam tidur kita jam 1 siang. Lo sendiri yang umumin. Mau nggak mau jam sekolah kita juga berantakan. Aduh, kepala gue pusing. Gue inget sesuatu. Malam tadi nyokap gue nggak tidur.
Mana mungkin, Vel? Kalau iya, artinya nyokap lo udah metong dong. Nyokap gue masih hidup. Itu artinya ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kita punya pikiran yang sama, Kay. Sebenarnya pas pulang sekolah gue pernah lihat nyokap lo bawa karung gede. Hah? Jangan-jangan nyokap gue ngelakuin sebuah kejahatan. Gue takut banget nih, Kay. Jangan takut. Kalau lo takut, lo nggak bisa nyelidikin hal ini. Hari ini adalah kesempatan emas lo buat nyelidikin lagi karena lo udah tahu. Oke. Bapak, kenapa ada di depan rumah saya lagi sih? Kan udah pulang sekolah dan saya sapam komplek. Apa salahnya? Enggak, saya yakin ini Bapak ada sangkut pautnya sama mama saya kan? Jangan-jangan Bapak kerja sama beliau. Kamu ngomong apa sih? Mama kamu siapa aja saya nggak tahu. Pak, saya kasih tahu ya, kalau jam tidur hari ini adalah jam 1 siang yang mana tinggal 10 menit lagi. Saya kan manusia yang nggak pernah tidur, jadi saya nggak peduli sama jam tidur itu. Ya udah, karena Bapak nggak tidur berarti saya bisa minta bantuan Bapak dong. Awasi mama saya ya. Ngapain saya pedulin hal itu, kan saya nggak dapat duit. Iya udah, kalau nggak mau, saya bakal berusaha sendiri. Tuh, kan ada suara itu lagi, gue harus buru-buru ke sana kan? Feli, ayo tidur, mama bantu pok-pokin. Mama? Artinya suara itu yang jelas sih bukan mama. Udah cepetan tidur, jadi nggak? Iya, aku kangen banget dipok-pokin sama mama karena terakhir mama pok-pokin aku pas aku masih kecil. Udah cepet. Astaga, gue ketiduran. Mana ini udah keesokan hari pula. Jam tidurnya kenapa ganti-ganti terus ya? Kalau kamu mau tahu kenapa hal itu bisa terjadi, buruan kamu ke rumah kecil. Bapak kenapa bisa masuk rumah saya? Pintunya nggak dikunci. Rumah yang ada suaranya kemarin ya? Mama di sana, Pak. Kamu bakal dapat jawabannya di sana. Dengan cara ini saya sudah bantu kamu, jadi sudah lunas ya. Mama. Mama lagi tekan-tekan apa itu? Kenapa temponya sama kayak jam tidur aku nih? Yah, ketahuan deh. Maaf ya, Nak. Selama ini Mama yang ngatur aturan jam tidur itu. Tapi kenapa, Ma? Tujuan Mama kamu ngatur jam tidur supaya dia bisa ambil harta orang-orang di saat orang-orang tuh lagi pada tidur. Astaga, jadi selama ini rumah dan kekayaan kita itu punya orang lain, Ma. Yang penting kamu bisa hidup dengan enak kan? Enggak mah, aku nggak mau. Kalau Pak Satpam tahu, kenapa Bapak nggak laporin aja selama ini? Percuma, nggak ada yang percaya sama saya. Karena saya nggak tidur, saya dianggap sebagai manusia yang aneh. Kalau gitu, aku yang bakal laporin Mama dan masukin Mama ke penjara. Kalau kamu lakuin itu, kamu nggak bakal bisa bertahan hidup karena nggak ada Mama. Aku nggak peduli, yang penting aku nggak makan duit haram. Sini dong, saya bebaskan. Akhirnya. Tunggu, Bapak udah tahu kalau Cila disekap? Iyalah, karena saya juga disekap. Tadi ada yang datang ke sini buat sekap kita berdua. Cil, lo harus tenang dulu baru lo bisa kasih tau gue. Temen. Apaan sih? Dari tadi lo cuma bergumam pulang atau enggak temen? Maksudnya apa? Jelasin. Untuk sementara ini Non Cila lagi nggak bisa diganggu. Jadi tolong kamu pulang ya. Kalau kayak gini berarti bukan Cila dong orang yang gue cari. Lalu siapa ya? Mau jalan sendiri atau diseret? Feli, lo harus lidikin temen lo itu. Cila! Feli, kamu udah tangkap Cila? Belum, Bu. Menurut saya bukan dia orang yang saya cari. Udah jelas Cila itu. Buat apa kamu ragu? Soalnya kan kamu nggak bisa lihat benda berharganya. Sebenarnya kan saya belum kasih tahu Ibu sama Keisha mengenai kekuatan saya ini. Tapi kenapa Ibu bisa tahu sampai ke seluk-beluknya? Kan saya guru kamu. Jadi saya udah dikabarkan sama sistem dong. Oh iya, maaf ya Bu. Saya udah curiga sama Ibu. Benda berharga Ibu masih kertas kan? Udah jelas dong, kertas itu sangat berharga buat Ibu. Tapi nyatanya benda berharganya Ibu adalah tasnya Keisha. Kira-kira apa hubungan mereka berdua ya? Sistem minta aku buat nyampein pesan ini ke kamu, yaitu kamu harus selesaikan tanggung jawab kamu dalam 2 jam. Mana mungkin kayak gitu, lagi pula lo ngarang ya Tasya? Enggak, Vel, aku adalah utusan resmi karena aku adalah pemilik kekuatan kamu sebelumnya. Terus kok kekuatannya bisa pindah ke gue? Karena aku udah selesain tanggung jawabnya dan aku pilih kamu buat nerusin. Jangan bilang semakin lama tanggung jawabnya juga semakin susah. Iya, aku levelnya mudah, kamu levelnya menengah, dan penerus kamu nanti levelnya sulit. Kata orang-orang yang gue cari itu adalah Cila, tapi ikutin kata hati kamu, jangan ikutin apa kata orang. Benda berharganya Tasya sederhana, kayaknya dia bisa gue percaya nih. Gue bisa bantu lo, tapi janji ya jangan sebarin kalau selama ini kekayaan gue palsu. Tiara, lo masih ingat hal itu? Ya udah, jawaban yang lo cari itu sebenarnya ada di rumahnya Keisha. Tunggu, maksud lo Keisha pelakunya? Gak mungkin lah, lo lihat dulu di rumahnya baru lo paham. Tiara, gue tuh udah sering ke rumahnya Keisha, di rumahnya tuh gak ada lampu makanya dia pakai lilin. Bantuan gue cuma sampai di sini aja ya, lo harus lihat dulu baru paham. Mungkin apa yang dibilang Tiara ada benarnya juga. Jangan dengerin Tiara, pokoknya kamu harus pilih Cila ya. Ibu ada hubungan apa sih sama Keisha? Iya, cuman guru sama murid lah. Tapi setiap saya ngomongin Keisha, ibu tuh selalu datang. Kebetulan saya lewat aja. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Mencurigakan. Keisha, buka pintunya. Feli, lo ngapain datang ke sini? Gue mau mampir aja sih ke rumah lo buat lihat-lihat keadaan. Jangan sekarang. Tapi Kay, kenapa rumah lo gelap banget? Padahal kan ini siang bolong. Itu karena semua gordennya gue tutup. Oke. Keisha belagak agak aneh. Kalau kayak gitu gue masuk lewat pintu belakangnya
Bilangnya aja, lagi pula nih pintu nggak pernah dikunci kan? Dia pelakunya yang nyekap gue sama Pak Sapam karena gue tahu kebenarannya. Kalian berdua ngapain di sini? Feli, orang yang harusnya lo tangkap itu adalah Keisha, bukan gue, karena dia punya benda paling berharga. Masa sih benda berharga lo? Piala. Wajar kan? Gue sering juara. Bener juga. Kalau Keisha, lilin. Apa salahnya sama lilin? Lo nggak lihat? Tuh. Babi. Maaf ya, gue gak punya waktu. Tahan Keisha, Vel. Ah, gue tahu. Lo main babi ngepet ya? Dan yang jadi babi ngepet itu adalah Ibu kandungnya Keisha, yaitu Bu Guru. tiup lilinnya. Jangan. Yang jadi penerus kekuatan gue adalah Keisha.